Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaiton kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya'a illadzina la yu'minun. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Tema besarnya adalah sihir milenial. Dan topik yang terkait dengan itu kali ini kita akan mengkaji tentang delusi jin. Ya. Secara bahasa, delusi itu rekan-rekan sekalian sejatinya adalah meyakini sesuatu kejadian yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Ya. Ini sebenarnya termasuk dari gangguan jiwa. Ya, sains atau ilmu pengetahuan itu meresum atau mengumpulkan sebenarnya ada beberapa macam dari gangguan jiwa yang umum terjadi. Ya, ada gangguan kecemasan, ada gangguan kepribadian, ada gangguan suasana hati, ada gangguan psikotik. Ada gangguan fungsi impuls dan kecanduan, ada gangguan stres pasca trauma, ya, dan lain seterusnya. Salah satu yang terkait dengan topik kali ini adalah gangguan psikotik ya, atau psikotik. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi apa itu sebenarnya gangguan psikotik? Ini termasuk dari gangguan jiwa, ya, termasuk dari gangguan jiwa, di mana psikotik itu biasanya terdiri dari dua, yaitu halusinasi dan delusi. Ya, apa itu halusinasi? Dua kata penting ini, halusinasi dan delusi. Jadi halusinasi itu orang itu seakan-akan mendengar, melihat, merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Itu adalah halusinasi. Ya. Jadi halusinasi itu orang itu seperti melihat, seperti mendengar, seperti merasakan sesuatu kejadian betulan, tetapi sejatinya itu bukan kejadian. Ya. Ini termasuk dari gangguan jiwa, halusinasi namanya. Ya. Karena rekan-rekan sekalian memang di otak itu kadang orang bingung gitu. Tidak bisa membedakan antara realita dengan fiksi. Antara non-fiksi dengan fiksi, antara realita dengan karangan belaka. Itu kadang memang otak itu tidak bisa membedakan. Kalau orang yang terkena gangguan jiwa, terutama psikotik ini, itu tidak bisa membedakan. Ya. Nah itu, jadi sekali lagi halusinasi itu, orang itu melihat, seakan-akan melihat, mendengar, merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Itu halusinasi namanya. Ya. Kemudian juga delusi. Ya. Delusi itu juga termasuk dari psikotik ini, yaitu orang itu meyakini sesuatu, meyakini kejadian, meyakini dia yakin kejadian itu ada katanya. Tapi sejatinya itu tidak ada, rekan-rekan sekalian. Ya, itu namanya delusi. Ya memang
itu termasuk dari gangguan jiwa, gangguan psikotik. Ya. Jadi kejiwaan itu tentu saja ini sekali lagi terkait dengan otak. Mesti terkait dengan otak ya. Kejiwaan itu terkait dengan otak. Gampangnya kalau kita permisalkan itu ya seperti laptop itu. Ada badan, ya kita ini kan manusia ada badan kasar, badan halus, dan roh atau ruh. Ya, badan kasar itu kalau kita ibaratkan laptop, misalkan keyboardnya, screen-nya itu, ya, motherboard-nya, ya, yang di dalam itu. Kemudian hardware-nya, ya, perangkat kerasnya, itu badan kasar. Lah, ada badan halusnya, yaitu jiwanya, yaitu program atau software-nya. Misalkan yang bisa install dan uninstall, dipasang dan dilepas gitu. Diinstal bahasanya kita yang diinstal dan uninstall, dilepas. Ya, seperti HP lah atau tadi laptop tadi ya, ada Windows misalkan Office-nya, pengolah kata, pengolah data, pengolah angka atau PowerPoint-nya ya, atau pengolah video misalkan. Atau kalau di ini bisa Google Chrome-nya ya, atau misalkan itu sosial medianya, Facebook-nya, Instagram-nya, Twitter-nya, YouTube-nya, itu kan bisa diinstal, bisa dipasang, bisa dilepas, bisa nggak dipasang itu. Itu yang disebut dengan jiwa. Kemudian ada listriknya. Kelistrikan itu adalah ruhnya orang. Jadi kelistrikannya. Ya, laptop itu atau HP itu tidak akan berfungsi, programnya, softwarenya, hardwarenya semuanya, kalau tidak ada ruhnya, tidak ada listriknya itu ya. Nah, terkait dengan gangguan psikotik ini, delusi tentang jin ini, itu memang terkait dengan jiwa orang itu. Ya, gangguan jiwa, tadi itu ada 8 itu ya. Nah, orang umum atau orang awam biasa menyebut gangguan jiwa ini dengan gila gitu aja. Sejatinya gangguan jiwa yang umum terjadi itu ada 8 ya. Yang saya tahu itu ada 8 yang tadi sudah saya sebutkan. Salah satunya adalah gangguan psikotik ini. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan gangguan psikotik itu, jadi kita bisa maklum ya, kalau ada orang ya, kemudian meyakini itu terjadi gitu, meyakini ketemu jin, ketemu pocongan misalkan, ketemu genderuwo, itu sejatinya penyakit jiwa. Ya, itu adalah halusinasi atau delusi namanya. Orang bisa berkomunikasi dengan jin lah. Dia berarti orang yang mengaku seperti itu. Dia sedang psikotik. Kena penyakit jiwa. Yaitu halusinasi atau delusi. Ya. Nah, terkait dengan psikotik ini, ada penyakit yang disebut dengan penyakit skizofrenia atau schizophrenia atau skizofrenia. Ya. Itu adalah gangguan mental yang yang sudah lama gitu, dia idap orang itu gangguan mental yang sudah lama ya, yang menyebabkan gangguan fungsi impuls atau kelainan fungsi impulsnya ya, atau gangguan fungsi kimiawi di otaknya ya, disebabkan oleh gangguan fungsi kimiawi atau kelainan fungsi kimiawi dan impuls di otaknya ya, sehingga orang sulit membedakan antara kenyataan dan imajinasi belaka. Jadi ada kelainan atau ada gangguan di otaknya itu. Orang akhirnya kesulitan. Ya, itu gejalanya. Gejalanya itu orang mulai sudah nggak bisa lagi membedakan, ya, mengontrol atau membedakan ini loh kenyataan, ini loh hayalan belaka, imajinasi belaka. Itu nggak bisa membedakan itu. Ya, makanya orang merasa yakin saya bisa melihat jin misalkan, melihat setan yang gaib metafisik itu, ya, melihat hantu dan seterusnya. Ya. Lah, yakin itu sebenarnya dia sedang kena gangguan jiwa, psikotik, ya, delusi, halusinasi dan penyakit schizofrenia tadi, skizofrenia. Ya. Jadi gejala-gejalanya rekan-rekan sekalian, orang kalau sudah nggak bisa membedakan itu, gejalanya orang kalau sudah kena gangguan skizofrenia ini, dia lebih suka menyendiri. Ya, kalau orang gini, ya tentu saja nih kalau sudah akut ya, kalau cuman sesekali dia menyendiri itu memang penting, ya,
keheningan, menyepi, ya, menyepikan diri, menyepi diri, kesendirian, menyendiri. Sesekali itu penting, memang media untuk tafakkur dan tadzakur. Tetapi kalau memang sukanya menyendiri, ya, akut ini, itu sudah gejala dari penyakit skizofrenia itu tadi. Yang kedua, dia takut dengan banyak orang, ya. Dia takut gitu dengan banyak orang. Ini berbahaya. Kalau sama orang takut, ini awas ada gejala skizofrenia ini. Makanya kalau kita mengutip Al-Quran itu ya, wala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin, kata Allah itu. Wala takhshawhum, ya. Janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni, takutlah hanya kepada Allah. Jadi takut pada orang itu. Kalau sudah akut, jadi keramaian takut, nah ya, ini sudah gejala dari skizofrenia itu. Kemudian gejala berikutnya itu bicaranya ngawur, ya, bicaranya kacau, ya, perbuatannya kacau, terutama bicaranya kacau. Karena memang itu tadi rekan-rekan sekalian, ada sensasi, ada rasa gitu, ada sensasi atau persepsi pemikiran yang diolah di otaknya, tapi mengalami gangguan gitu, ya, mengalami gangguan di situ, sehingga terjadi miss di situ, ya, otaknya tidak bisa berfungsi normal, sehingga itu tadi gejalanya, bicaranya ngawur, tindakannya juga ngawur. Nah, rekan-rekan sekalian, memang kalau kita melihat menurut WHO ya, World Health Organization, itu organisasi dunia itu tentang kesehatan, itu menyebutkan bahwasanya orang yang mengalami skizofrenia atau penyakit skizofrenia ini, dia 2-3 kali lebih tinggi cepat mati. Ya, orang dengan penyakit skizofrenia itu 2-3 kali lebih gampang mati daripada orang yang sehat. Orang penyakit skizofrenia gampangnya lebih gampang mati muda daripada orang yang waras. Ya, jadi hati-hati ini. Kalau suka berhalusinasi, berimajinasi gitu, berdelusi gitu ya, mengatakan yang bukan-bukan ya, tidak bisa membedakan antara imajinasi dengan fakta, itu gampang mati ini, ya, lebih cepat mati muda, ya. Di Indonesia sendiri rekan-rekan sekalian, di tahun 2013 ya, di Indonesia sendiri itu menurut penelitian Dinas Kesehatan RI ya, itu disebutkan bahwasanya 1-2 orang dari 1.000 orang. Jadi 1-2 orang dari 1.000 orang itu mengalami penyakit skizofrenia itu atau skizofrenia itu. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, bahkan disebutkan di situ banyak korbannya itu yang dipasung gitu. Yang dipasung itu menurut sekali lagi penelitian oleh Dinas Kesehatan RI. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kita mesti waspada nih, ya. Kalau ada orang dukun atau orang normal, paranormal katanya, yang bisa melihat jin atau bisa melihat hantu, bisa melihat pocongan, genderuwo dan seterusnya katanya, itu kemungkinannya 2. Yang pertama, dia memang penyakit, dia kena penyakit skizofrenia itu, dia sedang berhalusinasi, sedang berdelusi, sedang kena gangguan jiwa psikotik, jadi psikotik. Gangguan jiwa itu, ya, ada orang yang katanya ketemu atau bisa melihat, bahkan bisa berkomunikasi dengan jin, dengan hantu, ya, dengan perewangan, gaib metafisik itu yang pertama kemungkinannya dia sedang kena penyakit jiwa, ya. Jangan ikut-ikut tentu saja. Nanti kalau kita ikut-ikut meyakini, nanti kita akan kena penyakit psikotik itu. Lama-lama kita akan menjadi gila gitu. Nah, yang kedua rekan-rekan sekalian, bisa jadi ini adalah memang sengaja infotainment, disetting, dibuat acting gitu ya, supaya menarik perhatian,
di-upload di YouTube sehingga banyak orang menarik orang awam, ya. Ya, tentu saja nanti eksesnya adalah popularitas dan ekonomi. Ya, tetapi tentu ini pembodohan, bukan pencerdasan. Ya. Jadi itu menurut ilmu pengetahuan itu rekan-rekan sekalian. Jadi tidak bisa ada orang bisa melihat jin gaib metafisik, itu tidak ada. Itu kalau nggak penyakit jiwa, kalau nggak kena psikotik atau skizofrenia, dia itu acting, memang sengaja disetting, dibuat tontonan. Ya, di Quran tadi di ayat yang sudah saya kutip di depan, surat 7 Al-A'raf ayat 27, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya bani Adam, hei bani Adam, hai turunan Adam, la yaftinannakum syaiton. Janganlah setan itu menggelincirkan kamu, kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana telah menggelincirkan bapak ibumu Adam dan Hawa dari surga. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Ini yang penting. Sesungguhnya setan dan bala tentaranya itu bisa melihat kamu dari satu sisi, min haitsu la taronahum, dan kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi jelas di sini Qur'annya mengatakan min haitsu la taronahum, kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh aku bisa melihat jin gaib metafisik, ini sudah bertabrakan, menabrak ayat ini. Menabrak ayat 27 surat 7 itu. Ya. Jadi itu rekan-rekan sekalian. Maka tidak mungkin, memang tidak ada dalam kenyataan secara ilmiah, itu tidak bisa seperti itu. Ya, hati-hati kita itu, ya. Kita harus mewaspadai akal kita terutama, karena bahaya ini, manusia itu akalnya kalau rusak ini sudah rusak semua, ya. Bahkan Allah di Al-Quran itu sering memuji orang yang selalu menggunakan akal sehatnya, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, bahkan sekelas Nabi Muhammad sekalipun, ya, sekelas Nabi Muhammad sekalipun itu tidak bisa mengetahui hal gaib sebelum diinformasikan Jibril yang itu utusan Allah. Atau seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi itu nggak ngerti, ya, nggak tahu Nabi itu hal-hal gaib, ya, nggak bisa Jibril itu kok bisa dipanggil kapanpun, ya, bagaimanapun sesuai keinginan Nabi, nggak bisa. Itu adalah wahyu utusan Allah. Jibril itu disebutkan dalam surat 7 Al-A'raf ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Nabi, la amliku li nafsi naf'an wala darran. Ya. Qul, katakan wahai Nabi, aku tidak bisa membuat kemanfaatan dan kemudaratan untuk diriku, ya, illa ayyasha Allah, illa kecuali ketika Allah, illa masya Allahu, kecuali Allah yang menghendakinya. Selanjutnya, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Seandainya aku mengetahui halal gaib, kata Nabi, walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku mengetahui semua hal-hal yang gaib, lastakthartu minal khair, pasti aku akan berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Wa ma masaniya su, dan aku tidak akan kena tidak akan kena kemudaratan, kata Nabi. Jadi Nabi itu tidak mengetahui juga hal-hal gaib kecuali diinformasikan oleh Allah. Ya. Itu rekan-rekan sekalian. Ya, jadi sekali lagi, ya, secara tinjauan sains, ilmu pengetahuan, dan juga tinjauan Al-Qur'an, ya, itu memang di dalam ilmiah yang kenyataannya sesungguhnya itu tidak bisa orang bisa melihat jin, gaib, dan lain seterusnya itu. Ya, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.